Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Baracu, si kumis beracun dari Goa Hantu. Si Tado. Saking beracunnya itu, semua cewek yang dekatin aku itu semua pakai masker. Padahal kumis saya itu lakban alias solasi. Kalau nggak percaya di Google nih, seribuan nih, banyak seribuan. Saya itu paling jengkel sama cewek-cewek zaman sekarang. Iya serius, mereka itu selalu ngata-ngatain cowok. Bahkan perkataannya itu dia posting di sosmed. Perkataannya itu gini, kalau ada cowok yang berkumis naksir sama kamu, terimalah dia, karena aku yakin cowok itu adalah golongan lele. Tapi kalau dia tidak berkumis, jangan diterima, karena itu adalah golongan buaya. Yang jadi pertanyaan saya itu, emang buaya nggak ada betina? Apa di sini masih banyak yang pakai Facebook? Tolong angkat tangannya yang pakai Facebook. 1, 2, 3, semua banyak ya, banyak yang pakai Facebook ya. Kampung aku. Ibu aku ya. Tapi Facebook itu cepat dapat teman dan juga cepat dapat tali persahabatan yang erat dan juga cepat dapat jodoh. Tepuk tangan buat Facebook. Sekarang itu cowok kalau mau liburan, mereka pilihnya di wahana tempat permandian itu. Kata mereka itu di sana gampang nyari cewek. Bagi saya itu ngabisin uang aja bro. Ya enggak? Mending di laut bro. Biar kalian mandi-mandi sampai kulitnya setengah masak. Menurut saya itu mandi-mandi di pinggir pantai tempat edukasi yang paling baik untuk kita. Iya enggak? Contoh, bikin rumah dari pasir, bikin hotel dari pasir. Ya biasa kan? Biasa, iya kan? Nah, dan jangan salah, di laut nggak bisa dapat cewek. Saya mandi-mandi kan, sip. Nggak lama kemudian ada seorang cewek yang datang nyamperin aku. Ceweknya cantik bro, bajunya seksi sampai segini, makeupnya halus. Rambutnya segi 4 sampai segini, dan dia mulai nyamperin aku. Aku senyum-senyum gitu deh, malu. Perlahan dia dekati telinga aku dan berbisik, jika tekanan udara di kabin berkurang, tarik masker pelan-pelan dan jangan lupa lipat meja. Di situ saya mulai ambil langkah seribu. Ternyata cewek itu pramugari pesawat yang jatuh di laut. Saya lari terus sambil tutup mata merem. Pas saya buka mata saya tidak tahu jalan. Ternyata saya lari ke tengah laut. Untung ada tukang becak yang nolongin. Maksud saya nelayan. Ngomong-ngomong tentang hiburan, saya tuh paling suka yang namanya pasar malam. Kenapa saya suka? Karena pasar malam itu bebas. Beda kayak di mall, apalagi dengan kita itu semrawut, hancur, security itu mengintai kita. Saya pernah masuk mall, security itu lihat nih kaki saya sampai ujung rambut. Saya sebagai lelaki yang jujur dan bertanggung jawab, saya lihatin juga kaki sampai ujung rambutnya. Nah, di ujung rambutnya saya mulai kerepotan. Padahal sudah setengah jam saya nyariin rambutnya. Ternyata saya baru sadar, security itu kepalanya botak. Ada lagi temannya datang, cie jatuh cinta nih. Apa sih bedanya orang berdasi sama orang miskin masuk di mall? Padahal nyata-nyata orang berdasi itu selalu nyakitin hati rakyatnya. Makanya saya itu milih pasar malam
Karena di pasar malam itu nggak ada yang melirik kita dari segi fisik. Pasar malam itu bebas bro. Saking bebasnya, saya pernah masuk di wahana rumah hantu. Sesampainya di dalam, bukan lagi security yang melirik kita, malahan pocong. Pocongnya buka baju lagi. Lagi-lagi tragedi itu datang kembali. Pocongnya yang lirik kaki saya sampai ujung rambut saya. Saya balas seperti di mall tadi. Saya lihatin juga kakinya sampai ujung rambutnya. Woi, bukannya kamu security yang tadi di mall ya? Pocongnya bilang, iya bang, kalau siang saya di mall, kalau malam saya di sini, di sampingan bang. Disitulah hati saya bertanya, inikah yang namanya jodoh? Saya lanjut ke lorong sebelah. Disitulah bulu hidung saya berdiri. Saya lihat setannya pada berpesta koras. Bahkan ada yang manggil aku, mari makan mas. Ternyata setannya pada istirahat. Dan di situ saya nyasar gak tahu jalan keluar. Sampai saya lihat jendela, saya loncat dari jendela itu. Set! Di situ saya seperti penyanyi yang kurang menghibur penonton. Saya diteriakin ibu-ibu, woi turun lu, turun, woi turun. Saya bertanya, bu, salah saya apa? Ibunya menjawab, kamu gak pantas ada di atas. Emang kenapa bu? Itu khusus anak-anak. Pas saya teliti, ternyata saya ada di atas istana balon. Tapi di pasar malam itu persaingan harga sangat seru. Sama halnya pertandingan adu suara burung. Siapa suaranya yang paling besar dan pintar menaikkan harga, saya yakin dia paling banyak pembelinya atau pengunjungnya. Rata-rata 15, rata, semua rata 15, rata 15. Penjual bajunya rata 15, bajunya rata-rata 15. Penjual obatnya juga nggak mau kalah. Ini obat bukan sembarang obat. Sakit pinggang, sakit gigi, telinga gatal, kencing manis, kencing berdiri, saling serang begitu. Penjual bunganya juga nggak mau ketinggalan. Mari merapat, semua jenis bunga ada di sini. Janda robek, janda bolong, janda bingkasa, janda ekstrim, janda tidak ada suaminya. Pokoknya semuanya lucu. Lucu cara jualannya semua. Tapi ada satu usaha di pasar malam membuat saya kaget. Dia nggak teriak, tapi pengunjungnya banyak. Yaitu tukang parkir. Menurut saya itu musisi tanah air Indonesia kita ini patut mendukung adanya pasar malam di Indonesia ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena di pasar malam lah semua jenis genre aliran musik ada di sana. Penjual sepatu mutar lagu band, penjual sendal mutar lagu reggae, penjual celana dalam putar lagu TikTok. Penjual kopi putar lagu dangdut. Pokoknya semua aliran dangdut ada, aliran musik semua ada. Mau lagu India, lagu Barat, semua ada di sana. Bahkan ada yang mutar, tapi bukan lagu yang mutar. Dia mutar nyari-nyari korbannya, yaitu copet. Nama saya Baracu. Jangan lupa subscribe dan bagikan video kami saudara.